Inilah 7 lapisan langit beserta penghuninya yang jarang diketahui umat Islam. Dalam Islam, 7 lapisan langit dan penghuninya memiliki makna yang lebih dalam dan terhubung dengan kisah Isra Miraj. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad melewati setiap lapisan langit, lalu bertemu dengan para makhluk-makhluk Allah, serta menyaksikan berbagai keajaiban alam semesta. Berikut 7 lapisan langit beserta para penghuninya. Pada lapisan langit yang pertama, langit ini memiliki wujud berwarna biru. Di langit ini juga menjadi tempat malaikat yang bertugas mengatur angin dan awan. Di sini terdapat surga Firdaus dan tempat tinggal para nabi dan orang-orang beriman. Dahulu saat Nabi Muhammad Isra Miraj ke langit ini, beliau lantas bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah pertama di muka bumi yaitu Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Nabi Muhammad sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam juga membekali Nabi Muhammad dengan doa supaya Nabi Muhammad selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Sambil mengucapkan salam, Nabi Muhammad meninggalkan langit pertama untuk menuju langit kedua. Pada lapisan langit yang kedua, langit ini memiliki wujud berwarna hijau. Di langit ini juga menjadi tempat para malaikat yang bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Di sini juga terdapat surga ADN dan tempat tinggal para syuhada. Ketika Isra Miraj dan sampai di langit kedua ini, dahulu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti halnya di langit pertama, Nabi Muhammad disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa dan Yahya juga mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Pada lapisan langit yang ketiga, langit ini memiliki wujud berwarna putih. Di langit ini juga menjadi tempat para malaikat yang bertugas mengatur kematian dan kehidupan. Di sini juga terdapat surga Jannah dan tempat tinggal orang-orang yang beramal saleh. Ketika Isra Miraj dan sampai di langit ketiga ini, Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Yusuf, yaitu manusia dan nabi tertampan yang pernah diciptakan Allah di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad. Dan juga di akhir pertemuannya, Nabi Yusuf juga memberikan doa kebaikan kepada nabi terakhir itu. Pada lapisan langit yang keempat, langit ini memiliki wujud berwarna kuning. Di langit ini juga menjadi tempat malaikat yang bertugas mengatur rezeki. Di sini terdapat surga Mawa dan tempat tinggal para nabi dan orang-orang yang beriman. Ketika Isra Miraj dan sampai di langit keempat ini, Nabi Muhammad pernah bertemu Nabi Idris. Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengenal tulisan, dan nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Memphis di Mesir untuk beriman kepada Allah. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris juga memberikan doa kepada Nabi Muhammad supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Pada lapisan langit yang kelima, langit ini memiliki wujud berwarna merah. Di langit ini juga menjadi tempat para malaikat yang bertugas menjaga neraka. Di sini juga terdapat surga Naim dan tempat tinggal para malaikat dan orang-orang yang beriman. Ketika Isra Miraj dan sampai di langit kelima ini, Nabi Muhammad juga pernah bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun adalah nabi yang mendampingi saudaranya yaitu Nabi Musa untuk berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun juga terkenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima ini, dahulu Nabi Harun juga mendoakan Nabi Muhammad agar senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya. Setelah bertemu, kemudian Nabi Muhammad lantas melanjutkan perjalanannya ke langit keenam. Pada lapisan langit yang keenam, langit ini memiliki wujud berwarna kelam. Di langit ini juga menjadi tempat malaikat yang bertugas menjaga Baitul Mamur dan para malaikat yang beribadah di sana. Ketika Isra Miraj dan sampai di langit keenam ini, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril lantas bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Nabi Musa juga terkenal dengan sifatnya yang penyabar dan penyayang selama menghadapi kolot dan bebalnya perilaku Bani Israel. Selama bertemu dengan Muhammad, Nabi Musa juga menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Pertemuan ini penuh kehangatan dan keakraban. Sebelum Nabi Muhammad pamit meninggalkan langit keenam, Nabi Musa juga melepasnya dengan doa kebaikan. Pada lapisan langit yang ketujuh, langit ini memiliki wujud berwarna cahaya. Di langit ini juga menjadi tempat Sidratul Muntaha dan tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit ini, Nabi Muhammad bertemu dengan bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Mamur, yaitu suatu tempat yang disediakan Allah kepada para malaikatnya. Setiap harinya, tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Mamur ini. Perlu diketahui, 7 lapisan langit ternyata tercipta dari bahan yang berbeda, serta penjaga yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula setiap lapis langit. Menurut kitab Muraqi Ubudiyah dijelaskan,
bahwa langit pertama dinamakan dengan langit dunia karena dekat dengan bumi. Langit ini terbuat dari emas dan kuncinya dari cahaya. Malaikat pada langit ini bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia dari pergunjingan. Jika amal yang naik terdapat unsur gibah, maka akan dikembalikan ke pemiliknya. Adapun langit yang kedua, disebut dengan langit maun yang terbuat dari besi atau marmer putih. Penjaganya bernama Malaikat Rubail yang menyeleksi amal perbuatan manusia dari rasa paling mulia. Adapun langit yang ketiga, dinamakan dengan langit harabut yang terbuat dari tembaga. Pada langit ini malaikatnya menyeleksi amal manusia dari unsur kesombongan. Penduduknya juga suka bertasbih kepada Allah. Adapun langit yang keempat, dinamakan dengan langit zahir yang terbuat dari tembaga dan perak. Pada langit ini malaikatnya menyeleksi amal manusia dari unsur bangga diri. Penduduknya juga suka bertasbih dengan. Adapun langit yang kelima, dinamakan dengan langit musyiroh yang terbuat dari perak dan emas. Malaikatnya di langit ini bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia dari unsur penyakit hati seperti iri, dengki, adu domba dan lain-lain. Adapun langit yang keenam, dinamakan dengan langit kolisoh yang terbuat dari emas dan intan. Penjaganya adalah malaikat Tautoil yang menjaga rahmat. Adapun langit yang ketujuh, dinamakan dengan langit labiah yang terbuat dari yakut merah. Amal yang naik ke langit ini bagaikan sepasang pengantin yang berbahagia, di mana diiringi oleh 300 malaikat. Malaikatnya bertugas menyeleksi amal perbuatan manusia yang beramal bukan karena Allah. Nah, itulah 7 langit beserta penjaganya. Perlu diketahui, bahwa orang pertama yang berhasil menembus langit ke-7 adalah Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Miraj dengan menggunakan buraq. Wallahu a'lamu bishawab.